Nusantara People, selamat datang di podcast Nusantara 28, edisi spesial calon sekolah Adiwiyata Mandiri SMA 28 Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama guru-guru hebat di balik layar calon sekolah Adiwiyata Mandiri. Penasaran? Siapa saja? Langsung saja. Yang pertama ada Bapak Soleh Hadi Jaya, Wakasek Satpas SMA 28 Jakarta. Lanjut ada Ibu Vito, Ketua Adiwiyata SMA 28 Jakarta, dan Ibu Gina, Wakil Ketua Adiwiyata SMA 28 Jakarta. Nah, sebelum kita beranjak ke bincang-bincang lebih dalam lagi, kita akan jargon dulu nih. Jargonnya akan dipandu oleh Ibu Vito. Kita coba ya. Oke, siap. Siapa kita? Adiwiyata Indonesia. Kita jaga alam, Alam jaga kita. Kita langsung saja nih ke Ibu Vito ya. Nah, Ibu Vito, bagaimana SMA 28 Jakarta ini bisa menjadi sekolah adiwiyata? Nah, sejarahnya dimulai dari apa nih, Bu Vito? Kemudian level-levelnya nih, mungkin ada Nusantara People yang belum tahu nih, Bu Vito. Oke, terima kasih Bu Karima. Jadi Adiwiyata sendiri itu sebenarnya program dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk sekolah-sekolah menggerakkan namanya GBPLHS. Jadi GBPLHS itu gerakan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Gitu. Jadi di Adiwiyata sendiri itu sebenarnya ada level-level yang benar kata Bu Karima. Jadi level yang pertama kalau kita baru mendaftarkan diri itu namanya tingkat kota. Nanti kalau lolos di tingkat kota naik level lagi nih ke tingkat provinsi. Habis dari provinsi naik level lagi ke tingkat nasional. Nanti naik lagi ke mandiri, terus yang paling tinggi namanya ada ASEAN Eco School gitu. Nah, untuk sejarahnya SMA 28 Jakarta itu dimulai dari tahun 2019, itu kita menerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi dengan Pak Umaryadi waktu itu kepala sekolahnya. Kemudian tahun 2023, jadi jenjang 2 tahun 2022 kita mencalonkan diri menjadi calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi gitu. Kemudian 2023-nya mendapatkan penghargaan itu. Nah, di tahun ini salah. 2022 itu masuk ke calon sekolah adiwiyata nasional. Gitu. Jadi 2019 itu kita masuk ke tingkat provinsi, dari provinsi ke nasional. Nah, tahun 2023 kita dapat penghargaannya. Nah, tahun ini persiapan 2024 dan 2025 persiapan sebagai CSAM, jadi calon sekolah adiwiyata tingkat mandiri. Nah, kalau mandiri itu kita harus membina minimal 2 sekolah. Oke. Nah, kalau kita sekolah apa saja nih, Bu? Nah, kebetulan sekolah binaan dari Adiwiyata SMA Negeri 28 Jakarta kita membina 4 sekolah. Jadi ada SMA Negeri 109 Jakarta, terus ada SMA Negeri 55 Jakarta, kemudian SMA Negeri 6 Jakarta, dan SMA Sulu. Oke, luar biasa ya. Jadi kita ada sekolah binaan dan itu pasti bertambah ya aktivitasnya ya, Bu ya. Betul, Luar biasa ya. sekolah tersebut untuk lolos di sekolah adiwiyata tingkat kota. Oke, jadi meloloskan untuk ke tingkat kota. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya ada 4 sekolah semuanya lolos ya. Iya, di tingkat kota. Amin. Oke, baik. Sekarang kita berlanjut ke Ibu Gina nih. Nah, Bu Gina. Jadi sekarang kita sudah alhamdulillah memasuki calon sekolah adiwiyata mandiri ya Bu Gina ya. Jadi tentunya harus punya tim yang solid. Nah, mungkin Bu Gina bisa menggambarkan bagaimana tim adiwiyata di SMA 28 Jakarta. Oke, untuk tim Adiwiyata Mandiri ini, calon sekolah Adiwiyata Mandiri, kita sebenarnya tidak merubah banyak ya untuk timnya, terutama tim yang guru. Jadi untuk mempersiapkan Adiwiyata Mandiri ini, kita memiliki 2 tim. Yang pertama adalah tim Adiwiyatanya yang terdiri atas Bapak Ibu Guru, kemudian staf PU, dan juga rekan-rekan Satpam. Nah, satu lagi adalah kader Adiwiyata. Nah, kader adiwiyata ini terdiri atas guru koordinatornya beserta dengan kader siswa. Nah, untuk pemilihannya sendiri,
Untuk tim Adiwiyata Guru, kami tidak terlalu banyak berubah ya dari tim Adiwiyata Nasional karena Bapak Ibu gurunya juga kami lihat kerjasama mereka sangat solid gitu ya. Kecuali yang kita ganti beberapa guru yang sudah pensiun atau yang rotasi. Nah, lalu untuk kader siswanya, untuk tim kader, kita memilih siswa kelas 10 dan juga kelas 11. Karena kalau kelas 10 dan 11 kan masa studinya masih cukup panjang ya. Sementara kelas 12 sudah persiapan mau ujian. Seperti itu. Ada perbedaan nggak, Gina, antara ketika nasional dengan mandiri gitu? Kegiatan-kegiatannya apa saja sih ketika masuk ke CSIM ini? Apa yang membedakannya sih, Gina? Oke, kalau kegiatannya sendiri kita tidak terlalu banyak yang berubah ya karena indikator penilaian pun masih sama. Oh, Namun untuk di tingkat mandiri ini kita lebih menekankan untuk inovasi ya. Jadi selain kita memperbanyak inovasi-inovasi dari anak-anak kita, tapi juga melihat aspek bermanfaatannya. Bagaimana inovasi itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk warga sekolah di dalam, tapi juga untuk masyarakat di luar. Untuk masyarakat di luar ya. Berarti kita kerjasama dengan masyarakat di luar. Betul. Jadi sebenarnya sekolah Adiwiyata itu dia itu melibatkan banyak unsur sih, Bu Prima. Jadi bukan cuma internal di sekolah, tapi warga di sekitar eksternal di sekolah juga ikut berperan gitu. Contohnya mungkin kita bekerja sama dengan pihak kecamatan, kelurahan, puskesmas, Karang Taruna, dan yang terakhir kita sempat kerjasama dengan BSIP ya, Betul. dan Standarisasi instrumen Ah, iya. Oke, menarik ya. Berarti kita punya jaring sosial keluar juga ya. Jadi Betul. Adiwiyata tidak hanya bermanfaat di dalam sekolah, tapi di luar sekolah juga ya, supaya berdampak terhadap masyarakat. Betul. Oke, menarik. Mas, kita lanjut ke Palehan nih. Ya. Bapak Palehan sebagai pemangku kebijakan, pasti kan ada tantangan-tantangan ya Pak. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke CSIM. Apa saja sih Pak kira-kira tantangan-tantangan yang dirasakan di balik kebijakan-kebijakan yang diterapkan di SMA 28 Jakarta? Baik, terima kasih Bu Hatimah atas pertanyaannya. Terutama kami dari manajemen mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk tim kader Adiwiyata yang luar biasa, karena ini pekerjaan bukan sehari 2 hari, ya, apalagi ini terkait habit anak-anak ya. Jadi dari mulai Adiwiyata nasional sampai kita akan menuju Adiwiyata mandiri, ini memang pekerjaan yang butuh effort yang luar biasa dari semua stakeholder. Nah, terkait kebijakan ataupun tantangan yang dihadapi mengenai Adiwiyata ini, yang pertama adalah konsistensi penerapan program. Jadi, nah itu agar keberlanjutan program Adiwiyata ini bisa berlanjut, tentunya dari manajemen berupaya membuat kebijakan agar program ini terus berlanjut. Yang kedua adalah partisipasi aktif dari warga sekolah gitu. Tidak hanya warga sekolah yang secara langsung atau stakeholder sekolah, baik itu siswa, baik itu guru, karyawan, ataupun para orang tua. Kita melibatkan semua stakeholder, seluruh warga SMA Negeri 28 Jakarta. Kita tidak bosan-bosannya menginformasikan kegiatan-kegiatan Adiwiyata, ya khususnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Salah satunya antara lain ya kita menghimbau para siswa untuk membawa tumbler dan alat makan dari rumah. Dan tentunya juga kita mensosialisasikan juga ke orang tua untuk memfasilitasi anaknya gitu untuk membawa dan mengingatkan anaknya untuk membawa tumbler gitu. Dan termasuk di kantin-kantin juga kita menghimbau untuk menggunakan alat-alat yang memang bisa dipakai ulang gitu, jadi menghindari
media-media ataupun alat makan yang sekali pakai. Yang berikutnya adalah terkait tantangan juga yang kita hadapi, antara lain kemitraan yang berkelanjutan. Nah, yang tadi sudah disinggung, ya, karena kita harus menjalin supaya kita bisa terus eksis dan juga tidak hanya untuk sekolah tapi juga masyarakat. Selain tadi kita ke RT, terus kita menjalin juga dengan kelurahan tadi sudah disampaikan, Karang Taruna, kecamatan, dan terakhir terakhir kita kemarin ke BPSIP, Badan Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Dan ini luar biasa, kita banyak ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh BPSIP. Nah, ini sing ribet nih BPSIP. Ya, jadi itu salah satu tantangan juga agar kita menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga kedepannya kita bisa terus bekerja sama. Dan itu mitra itu sangat penting untuk keberlanjutan program ini. Yang berikutnya adalah pengelolaan dan inovasi lingkungan sekolah, ya kan? Nah, kami dari manajemen berupaya memberikan atau melakukan perawatan fasilitas yang ada di sekolah agar lebih nyaman dan juga ramah terhadap lingkungan hidup. Nah, salah satu inovasinya yang juga mungkin dilakukan oleh kader Adiwiyata yaitu pemanfaatan salah satunya adalah limbah air wudhu. Nah, itu untuk untuk di greenhouse ya, area greenhouse untuk penyiraman. Jadi kita menggunakan limbah air wudhu. Yang kedua dari anak-anak juga dari kader itu adalah pemanfaatan solar cell, tenaga matahari untuk hidroponik ya, untuk hidroponik. Jadi saat ini kita mencoba membuat mendukung inovasi anak-anak, itu idenya justru dari anak-anak banyak. Ya, jadi anak-anak kita dukung, kita support, ya, baik itu secara fasilitas ataupun pendampingan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah integrasi kurikulum, kegiatan belajar. Nah, itu sangat penting bagi kami karena yang bertanggung jawab itu kan bukan hanya tim-tim kader-kader, tapi juga seluruh stakeholder, terutama juga guru. Ya, tidak hanya juga wali kelas. Nah, guru yang bersangkutan juga kita berupaya supaya itu include di dalam pelajaran gitu. Sehingga habit ini kan enggak sebentar gitu. Memang harus dilakukan berulang-ulang sehingga itu menjadi kebiasaan yang memang ya rutin dilakukan dan menjadi kebutuhan juga gitu. Ya, karena mungkin awal-awalnya akan berat ya. Segala sesuatu itu biasanya awal-awal itu akan berat, tapi karena kita terus-menerus setiap guru mengingatkan, manajemen mengingatkan, tim kader juga mengingatkan dan melakukan sehingga kebiasaan-kebiasaan baik itu akan terus berlanjut dan menjadi ya kebutuhan juga. Dan terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Nah, ya, Monef ini sangat penting agar kegiatan-kegiatan kita itu bisa kita evaluasi dan terus berjalan. Yang baik kita pertahankan, yang kurang baik kita evaluasi dan kita perbaiki. Mungkin itu kira-kira terkait tantangan dan kebijakan yang dilakukan oleh sekolah. Demikian, terima kasih. Mulai dari konsistensi, partisipasi aktif, internal eksternal sebagai fasilitator, evaluasi gitu ya. Semoga SMA 28 Jakarta ini banyak melahirkan inovasi-inovasi berkelanjutan ya Pak untuk sekolah. Jadi itu sangat menarik gitu. Amin. Oke, lanjut setelah Pak Rehana, bagaimana nih untuk tantangan kedepannya nih Bu Tito dari Adiwiyata Mandiri ini? Iya, terima kasih.
Jadi sebenarnya tadi juga udah dijawab sama kalian ya. Jadi tantangannya itu yaitu komitmen dan keberlanjutan gitu. Jadi gimana kita, apalagi anak murid kan tiap tahun berganti ya Pak, Iya. gitu. Apalagi kalau yang anak kelas 10 mungkin SMP-nya bukan sekolah Adiwiyata, nah pas masuk ke sini ternyata SMA-nya Adiwiyata gitu. Jadi mungkin yang sebelumnya mereka tidak terbiasa membawa tumbler atau membawa bekal gitu ya, terus harus mengembalikan wadah makanan. Jadi di kantin itu kan sudah tidak ada lagi wadah sekali pakai. Jadi anak-anak pedagang kantin itu menyediakan piring, gelas gitu. Jadi ketika mereka selesai makan dari kantin, mereka harus mengembalikan lagi ke kantin, ke pedagang kantin. Nah itu yang apa yang harus diingatkan juga, karena beberapa anak yang mungkin dulunya bukan sekolah di Wiyata atau mungkin sudah di SMA 28 tapi mungkin belum sadar secara utuh gitu ya, dia bisa saja tidak mengembalikan wadahnya. Jadi memang apa ya, tantangannya itu ya harus mengingatkan berulang kali gitu. Sama mungkin seperti ada jadwal piket gitu ya, jadwal piket. Jadi yang dilakukan itu kan bukan hanya dari pihak kantin gitu kan, banyak kader. Nah kader itu memiliki program gitu Bu Akrima. Jadi dari kader kantin dia memiliki program untuk mengurangi sampah sekali pakai, wadah sekali pakai. Terus nanti ada lagi kader inovasi yang tadi Pak Lehan bilang gitu kan, dimana mereka membuat sebuah inovasi yang bermanfaat bagi sekolah. Jadi mungkin nanti di segmen selanjutnya kan akan ada anak murid dengan guru pembinanya yang membuat alat inovasi berupa pengolahan air wudhu, ya limbah air wudhu. Terus ada juga filtrasi air, jadi yang air dari keran itu bisa layak langsung diminum. Kemudian terakhir itu ada solar cell ya Pak, solar panel. Jadi memanfaatkan sumber energi cahaya matahari menjadi energi yang bisa membangkitkan hidroponik ya. Gitu. Terus tantangannya itu menjaga supaya komitmen anak-anak selalu sadar untuk melakukan apa ya, peduli lingkungan. Jadi sadar akan sampah mereka, sadar akan menjaga lingkungan, tidak mencemari lingkungan dengan sampah sekali pakai. Terus ada juga yang tadi Pak Lehan juga bilang kurikulum berbasis lingkungan. Sebenarnya nggak semua mata pelajaran juga bisa ya Pak mengaitkan dengan lingkungan, dengan Adiwiyata gitu ya. Tapi untungnya guru-guru kita juga hebat-hebat gitu ya. Seperti kimia pun ternyata bisa juga disinggung dengan lingkungan. Jadi kayak kimia di kehidupan sehari-hari, biologi juga ada, mungkin yang challenging kayak matematika gitu ya Pak. Bahasa Inggris juga sudah masuk gitu. Jadi memang tidak semua mata pelajaran bisa berbasis lingkungan itu, tapi guru-guru berusaha untuk menyematkan mata pelajarannya dengan berhubungan dengan lingkungan atau kehidupan sehari-hari. Oke, menarik ya. Tantangannya juga, selain tantangan juga berdampak menyeluruh pada sekolah ya. Itu yang menarik dari Adiwiyata. Nah, lanjut untuk Bu Dina nih. Selain tantangan-tantangan yang sudah dijelaskan Pak Lehan, kemudian Bu Dito, ada lagi tidak kira-kira tantangan yang lain nih yang terasa gitu ya di SMA 28 Jakarta ini? Oke, saya coba menambahkan sedikit ya, karena tadi sudah cukup lengkap. Kalau saya melihat salah satu tantangan juga dalam mensukseskan Adiwiyata ini adalah bagaimana kita bisa mensinergikan 5 unsur dalam melaksanakan GPBLHS ini. Kita tahu bahwa dalam mensukseskan Adiwiyata itu ada 5 unsur yang berperan penting ya. Yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan, kemudian ada siswa, ada komite atau orang tua, dan yang terakhir adalah warga di luar sekolah, warga yang sekolah dengan kita, sekolah kelurahan dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan-kegiatan kader kita ada beberapa kegiatan yang memang harus melibatkan 5 unsur tersebut secara bersamaan. Nah itu juga menjadi tantangan ya, bagaimana kita bisa mengumpulkan mereka dalam satu ruangan, satu waktu yang sama. Contohnya yang pertama dalam pembuatan IPMLH atau identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup di sekitar sekolah. Jadi dalam tahap awalnya itu kita
harus berdiskusi dengan 5 unsur tersebut. Sehingga masalah yang kita amati itu bukan hanya dari dalam saja, tetapi ternyata masyarakat di luar tuh memandang juga hal tersebut sebagai masalah. Nah, itu yang nanti akan kita kerjakan di Adiwiyata ini, seperti itu. Jadi mensinergikan 5 unsur tersebut. Lalu selain itu juga ada kegiatan lain yang membutuhkan kehadiran 5 itu, diantaranya kegiatan merawat, memelihara tanaman, itu juga ada yang perlu melibatkan 5 unsur tersebut. Dan yang terakhir adalah saat monitoring dan juga evaluasi. Nah, sebaiknya dalam 1 tahun itu idealnya ada 2-3 kali evaluasi gitu, sehingga segala kegiatan yang kita lakukan itu bukan hanya berjalan lalu selesai, tapi kita evaluasi juga bagaimana nih, ada yang perlu dievaluasi atau di stop atau perlu kita tambahkan kegiatan yang lain. Nah, itu juga memerlukan kehadiran dari 5 unsur tersebut secara bersamaan. Jadi bukan hanya misalnya gimmick-gimmick atau foto, yang penting foto, tapi harus ada tapi evaluasi betul gitu ya, dilakukan, betul Mbak Firma. Menarik ya, kompleks tapi juga satu sisi berdampak sangat baik ya untuk sekolah. Dan bisa jadi ini ketika di sekolah anak-anak sadar akan kebersihan lingkungan, itu juga terbawa di rumah ya. Betul. Itu ya salah satu impact yang diharapkan ya dari Adiwiyata ini. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Lehan atas kehadirannya. Sama-sama, Ibu. Karena ya Sama-sama. infonya sangat padat ya dan informatif. Nah, baik, terima kasih untuk Nusantara People yang sudah menonton. Tapi jangan lupa untuk penerapan perilaku ramah lingkungan hidup, karena sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Nusantara 28 berikutnya. Stay green, stay awesome.